Halo sahabat malam, kembali lagi di kisah nyata penuh misteri yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bayangkan, bagaimana jika rumah tua peninggalan keluarga yang sudah hampir roboh, tiba-tiba diperbaiki oleh makhluk gaib yang tidak pernah terlihat. Malam ini, kita akan menyelami kisah nyata tentang pertemuan seorang pria dengan kaum bunian, makhluk halus yang dipercaya hidup berdampingan dengan manusia, namun jarang sekali menampakkan diri. Kisah ini bukan hanya tentang rumah yang diperbaiki, tapi juga tentang perjanjian gaib, rahasia yang harus dijaga, dan ancaman yang menanti jika sang pemilik rumah berani melanggar. Jangan lupa siapkan diri kalian, tutup pintu rapat-rapat, dan matikan lampu kamar, karena cerita kali ini akan membawa kalian masuk ke dunia mistis yang tak terlihat. Cerita ini mengisahkan Andra, seorang pemuda desa di Kalimantan yang tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu sudah tua, nyaris roboh, dindingnya retak, atapnya bocor. Namun suatu malam, tanpa ia sadari, rumah itu tiba-tiba berubah, rapi, kokoh, seolah baru direnovasi. Anehnya, tak ada seorang tukang pun yang pernah ia bayar, tak ada suara palu, tak ada jejak pekerjaan. Perlahan Andra mulai sadar bahwa yang memperbaiki rumahnya adalah kaum bunian. Awalnya ia mengira ini sebuah berkah, tapi semakin lama ia tinggal di sana, semakin banyak tanda aneh yang muncul. Suara langkah tengah malam, bisikan dari balik dinding, dan bayangan samar di sudut rumah. Hingga akhirnya, Andra dipaksa untuk memilih. Tinggal selamanya bersama mereka di dunia tak kasat mata, atau pergi meninggalkan rumahnya untuk selama-lamanya. Rumah yang nyaris roboh. Malam itu, hujan turun deras mengguyur desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan. Air mengucur deras dari atap kayu tua yang ditinggali Andra, menetes ke lantai tanah yang becek. Sejak orang tuanya meninggal, ia tinggal sendirian di rumah peninggalan kakek buyutnya itu. Dinding papan sudah mulai lapuk, tiang penyangga miring, dan genteng bocor di banyak tempat. Andra sering berpikir untuk merobohkan rumah itu, lalu membangun rumah baru, tapi ia tidak punya cukup uang. Pekerjaannya sebagai buruh kebun karet hanya cukup untuk makan sehari-hari. Malam itu ia hanya bisa menatap air yang menetes dari langit-langit sambil menarik napas panjang. Kalau begini terus, mungkin atap ini akan ambruk menimpaku saat tidur, gumamnya lirih. Ia menggeser tikar ke sudut yang kering dan mencoba memejamkan mata meski suara hujan begitu bising. Tengah malam, ia mendengar suara aneh seperti ketukan pelan dari luar rumah. Awalnya ia mengira itu hanya ranting terbawa angin, namun suara itu teratur, seperti seseorang sedang memukul sesuatu dengan irama. Penasaran, ia keluar rumah, tapi tak ada siapapun di luar sana. Hujan masih deras, jalan setapak becek, dan hanya ada kegelapan hutan di kejauhan. Andra bergidik, lalu masuk kembali. Anehnya, suara ketukan itu terus terdengar, kini lebih jelas, seperti berasal dari balik dinding rumahnya. Ia menempelkan telinga ke papan dan merasakan getaran samar, seolah seseorang sedang memperbaikinya. Keesokan paginya, Andra terkejut bukan main. Beberapa papan dinding rumah yang sebelumnya rapuh, kini terlihat baru, kokoh, seolah baru direnovasi. Ia menggaruk kepala, bingung. Ia yakin tidak ada tukang yang datang malam itu. Ah, ini mungkin hayalanku, pikirnya sambil menghela napas. Tapi semakin lama ia menatap dinding itu, semakin ia yakin ada yang aneh. Hari demi hari berlalu, dan perbaikan aneh itu terus terjadi. Atap rumah yang semula bocor kini rapat kembali. Lantai yang lapuk kini terasa kuat dipijak. Bahkan tiang penyangga rumah yang semula hampir roboh, kini tegak kokoh, seolah diperkuat dengan kayu baru. Andra merasa senang, sekaligus takut. Senang karena rumahnya menjadi layak huni, tapi takut karena ia tahu tak mungkin semua ini terjadi tanpa campur tangan makhluk gaib. Desa tempat ia tinggal memang penuh cerita mistis. Orang tua sering berpesan agar tidak sembarangan bicara tentang kaum bunian, makhluk halus yang konon suka menolong manusia
tapi dengan syarat tertentu. Mereka bisa memberi rezeki, bisa memperbaiki rumah, tapi juga bisa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Malam demi malam, Andra semakin sering mendengar suara-suara samar. Bukan hanya ketukan, tapi juga bisikan yang pelan, seperti suara orang yang bercakap-cakap di balik dinding. Ia berusaha menutup telinga, meyakinkan diri bahwa itu hanya angin malam. Tapi semakin ia abaikan, semakin jelas suara itu terdengar. Hingga suatu malam, saat ia terbangun, karena haus, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari celah jendela, ia melihat bayangan samar beberapa orang berpakaian putih berjalan mengelilingi rumahnya. Wajah mereka kabur, tidak jelas, tapi gerakannya lambat dan teratur. Andra tercekat, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap mereka tidak masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya, setelah bayangan itu menghilang, ia mendengar suara perempuan berbisik lembut tepat di emat telinganya. "Jangan takut, kami hanya ingin menolongmu." Andra terloncat, menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya tikar kosong dan cahaya redup lampu minyak yang bergoyang karena angin malam. Setelah malam penuh mimpi aneh itu, aku bangun dengan tubuh lemas dan kepala terasa berat, seolah habis bekerja seharian. Namun yang membuatku terkejut bukanlah rasa letih itu, melainkan keadaan rumahku. Ketika mataku terbuka, aku mendapati langit-langit rumah yang sebelumnya bolong, kini tampak utuh tanpa celah. Atap yang biasanya meneteskan air hujan sudah rapi tersusun, bahkan kayu-kayunya terlihat seperti baru diganti. Aku sempat mengucek mata, tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana bisa rumahku yang hampir roboh tiba-tiba berdiri kokoh? Aku segera berlari keluar, memastikan pandanganku tak salah. Benar saja, dinding yang retak sudah tertambal rapi. Bahkan bagian tiang yang hampir patah kini berdiri lurus dan kuat. Anehnya, kayu yang digunakan bukan kayu biasa, melainkan jenis kayu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Warnanya kecoklatan bercampur keemasan, memantulkan cahaya matahari pagi seakan mengkilap. Aku bingung, kapan semua ini dikerjakan? Tidak mungkin aku yang melakukannya, sebab semalam aku hanya tertidur lelap. Tetangga pertamaku yang datang adalah Pak Bani, seorang lelaki tua yang rumahnya berjarak 3 rumah dariku. Ia terbelalak melihat keadaan rumahku. Rumahmu kok bisa jadi begini, nak? Bukannya kemarin aku lihat hampir roboh?" tanyanya dengan nada heran. Aku hanya bisa menggeleng sambil tersenyum kecut, sebab aku sendiri tidak tahu apa jawabannya. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa rumahku entah kenapa sudah diperbaiki dalam semalam? Pak Bani semakin curiga. Ia berjalan mengelilingi rumahku, mengelus permukaan dinding, lalu mengetuk kayu di tiang penyangga. "Ini kayu bukan dari sini, nak. Bukan jenis kayu hutan sekitar. Kayu ini kayu bunian," ucapnya pelan, seolah takut ada yang mendengar. Kata itu membuatku tersentak. Bunian. Benarkah yang semalam memperbaiki rumahku adalah kaum gaib itu? Aku mencoba menepis pikiran tersebut, namun makin lama semakin masuk akal. Malam sebelumnya aku memang bermimpi aneh, didatangi sekelompok orang berpakaian serba putih yang bekerja dengan tenang memperbaiki rumahku. Aku kira hanya bunga tidur, tapi hasilnya nyata ada di depan mataku. Bahkan, aroma harum kayu itu masih menyebar, bukan aroma biasa dari kayu hutan, melainkan wangi semacam bunga hutan yang menenangkan, sekaligus membuat merinding. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak bekerja di ladang. Aku hanya duduk di beranda, memperhatikan tiap sudut rumahku. Setiap kali pandangan tertuju pada sambungan kayu, aku merasa ada yang salah. Paku besi yang biasanya digunakan sama sekali tak terlihat. Sambungan antar kayu seperti menyatu begitu saja, tanpa celah, seakan rumah ini tidak dibuat oleh tangan manusia. Semakin kuperhatikan, semakin jelas aura mistis yang menyelubungi bangunan ini. Menjelang sore, beberapa tetangga lain berdatangan, penasaran dengan perubahan rumahku. Ada yang bertanya siapa tukang yang kupekerjakan, ada pula yang heran kenapa bisa selesai secepat itu. Aku hanya tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Mereka mungkin tak akan percaya jika aku bilang rumahku diperbaiki oleh kaum bunian. Apalagi sebagian besar orang kampung masih takut menyebut nama mereka secara terang-terangan. Malamnya keanehan kembali terjadi. Saat aku hendak tidur, terdengar suara berbisik dari arah dapur. Suara itu pelan sekali, seperti seseorang yang sedang bercakap-cakap lirih. Aku memberanikan diri mengecek, tapi dapur kosong.
hanya cahaya lampu minyak yang bergetar diterpa angin malam. Namun, begitu aku kembali ke kamar, suara itu terdengar lagi, kali ini disertai langkah kaki ringan di atas langit-langit. Bulu kuduku meremang, sebab aku tahu atap rumahku baru diperbaiki dan tak mungkin ada orang di atas sana. Aku berusaha memejamkan mata, namun tidak bisa. Suara-suara itu terus terdengar sepanjang malam, membuat tubuhku gemetar di balik selimut. Anehnya, aku tidak merasa terganggu secara fisik. Tidak ada benda yang jatuh, tidak ada suara keras, hanya bisikan samar, seolah mereka yang memperbaiki rumahku masih berada di sana, menjaga sekaligus mengawasi. Esok harinya, aku mencoba mencari jawaban. Aku mendatangi seorang tetua kampung yang dikenal sebagai penjaga adat, Pak Rahman. Setelah kuceritakan semuanya, ia menenung lama lalu berkata, "Kalau benar rumahmu diperbaiki oleh bunian, itu pertanda kau sudah mereka anggap. Mereka tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Tapi kau juga harus hati-hati, sebab setiap pemberian mereka selalu ada gantinya." Kata-kata itu membuatku gelisah. Apa maksudnya ada gantinya? Aku tidak pernah meminta pertolongan mereka. Aku hanya manusia biasa yang ingin rumahnya tidak roboh. Tapi jika benar ini ulah kaum bunian, berarti aku sudah terikat dengan sesuatu yang tak ku mengerti. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan perubahan lain. Tubuhku yang biasanya mudah lelah, kini terasa lebih bertenaga. Pekerjaan di ladang yang biasanya membuatku kepayahan, bisa kuselesaikan dengan cepat. Bahkan, tanaman padi di sawahku tumbuh lebih subur dari biasanya. Semua seperti diberkahi. Tapi aku sadar, semakin besar anugerah, semakin besar pula yang harus kubayar. Ketika malam kembali tiba, mimpiku berlanjut. Kali ini aku melihat seorang wanita cantik berpakaian putih berdiri di ruang tamu rumahku. Wajahnya lembut, namun matanya memancarkan sinar yang tajam. Ia tersenyum padaku, lalu berkata lirih, "Rumahmu sudah kami jaga, maka kau pun harus menjaga janji." Aku terbangun dengan keringat dingin, bingung dengan maksud kata-katanya. Janji apa? Aku tidak pernah berjanji apa-apa. Namun sejak malam itu, aku yakin hubungan antara diriku dengan kaum bunian sudah dimulai. Rumahku memang berdiri lebih kokoh dari sebelumnya, tapi ketenangan yang dulu kurasakan lenyap. Kini setiap malam, aku dihantui pertanyaan, apa sebenarnya yang mereka inginkan dariku? Suara-suara di malam gelap. Malam itu, udara terasa berbeda. Angin berembus lebih pelan, namun dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku terjaga lebih lama dari biasanya, duduk di kursi bambu di teras rumah sambil memandangi cahaya bulan yang samar-samar menembus rimbun pepohonan di sekitar desa. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik bersaut-sautan, tapi ada juga suara lain yang tak biasa, seperti bisikan lirih, berulang-ulang, seakan sedang berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya suara angin yang terjebak di sela daun pisang. Namun, semakin lama aku mendengarkannya, semakin jelas suara itu terdengar. Seperti ada sekelompok orang yang sedang berbicara, kadang tertawa pelan, kadang bergumam tak jelas. Aku merinding, sebab aku tahu jam segini tak mungkin ada orang berkumpul di sekitar rumahku yang letaknya agak jauh dari rumah warga lain. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku masuk ke dalam rumah, memadamkan lampu minyak, lalu mengintip dari jendela kayu yang sudah lapuk. Sekilas, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Di bawah cahaya bulan, ada bayangan samar-samar bergerak di sekitar rumah. Jumlahnya lebih dari satu. Mereka tampak seperti manusia, tapi gerakan mereka begitu ringan, seakan melayang di atas tanah. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya bayangan pohon, pikirku dalam hati. Tapi rasa takut semakin besar saat aku mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Padahal aku jelas berada seorang diri. Kayu lantai berderit pelan, seakan ada yang berjalan melewati ruang tengah menuju dapur. Aku membeku, tak berani bergerak sedikit pun. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, aku memberanikan diri untuk melangkah perlahan ke arah suara itu. Namun yang kutemukan justru membuatku semakin bingung.
Tak ada siapa-siapa di dapur. Hanya ada piring dan mangkuk tua yang bergoyang pelan seperti baru saja tersentuh tangan seseorang. Padahal tak ada angin sama sekali. Aku kembali ke ruang tengah, mencoba beristighfar berulang kali. Namun begitu sampai di sana, aku mendapati sesuatu yang benar-benar tak masuk akal. Di sudut rumahku, papan kayu yang retak dan hampir patah kini tampak utuh kembali, seakan baru saja diperbaiki. Padahal aku sama sekali tak melakukan apa-apa. Dan yang lebih aneh, aku bisa mencium aroma harum bunga melati yang begitu pekat, memenuhi seluruh ruangan. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang kulihat. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Sebuah suara perempuan, lembut namun penuh wibawa, berkata lirih, "Rumahmu akan berdiri lagi. Jangan takut." Setelah itu, semua kembali hening. Aku berlari keluar rumah berharap bisa menemukan sumber suara itu, namun yang kulihat hanya ladang gelap tertutup kabut tipis. Suasana sunyi, hanya terdengar sesekali suara burung malam. Tak ada siapapun di sana. Tapi ketika aku menoleh ke arah rumah, aku terkejut. Bagian dinding yang sudah hampir rubuh kini tampak lebih kokoh, seakan ada yang sengaja memperbaikinya. Semalaman aku tak bisa tidur. Rasa takut bercampur bingung memenuhi kepalaku. Apakah semua ini nyata? Atau hanya perasaanku saja? Namun bekas-bekas perbaikan di rumahku jelas tak bisa dibantah. Itu benar-benar terjadi. Esok harinya, aku mencoba menceritakan kejadian itu kepada salah satu tetua kampung. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu mengangguk pelan. "Kalau benar begitu, berarti kaum Bunian sudah memilihmu," katanya dengan suara berat. "Mereka bukan makhluk jahat. Kalau mereka membantu memperbaiki rumahmu, berarti mereka merasa engkau layak mendapatkan pertolongan." Aku semakin bingung. "Tapi kenapa aku, Pak? Aku tak pernah melakukan apa-apa untuk mereka," tanyaku dengan suara gemetar. Tetua itu hanya tersenyum samar. "Kaum Bunian punya cara sendiri untuk memilih manusia yang mereka sukai. Kau hanya perlu menjaga sikap, jangan sombong, jangan mengingkari kebaikan mereka. Tapi ingat, jangan pernah meminta lebih dari yang mereka beri." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Aku merasa seolah sedang terikat pada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Dan malam-malam berikutnya, aku tahu kejadian itu belum berakhir. Bunian itu seolah tak hanya memperbaiki rumahku, tapi juga mulai memperbaiki hidupku dengan cara yang semakin misterius. Namun dalam benakku, terselip pertanyaan besar yang tak berani kuucapkan pada siapapun. Jika benar rumahku diperbaiki Bunian, apa yang mereka inginkan dariku sebagai gantinya? Rahasia tersembunyi di balik perbaikan. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali di langit. Angin membuat dedaunan bambu di belakang rumah meliuk ke kiri dan ke kanan, menimbulkan suara menderu yang menakutkan. Di dalam rumah, aku hanya duduk terdiam, menatap atap dan dinding yang kini tampak berbeda. Perasaan campur aduk muncul. Lega karena rumahku telah kokoh, tapi juga dihantui rasa ingin tahu siapa yang benar-benar memperbaikinya. Ketika hujan semakin deras, aku melihat sesuatu yang aneh. Dari sela-sela jendela bambu, tampak cahaya samar hijau kekuningan, seperti lampu obor, bergerak perlahan di sekitar halaman rumah. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu orang kampung atau sesuatu yang lain. Cahaya itu bergerak melingkar, lalu berhenti tepat di dekat sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Aku beranikan diri membuka pintu sedikit, sekadar untuk mengintip. Samar-samar aku melihat beberapa sosok kecil. Tubuh mereka tidak lebih tinggi dari anak SD, tetapi wajah mereka tampak dewasa. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang berkilauan terkena cahaya hujan, kain panjang seperti songket dengan motif aneh yang tak pernah kulihat di pasar atau toko kain biasa.
Sosok-sosok itu seakan tak terganggu oleh derasnya hujan, padahal tubuh mereka basah kuyup. Hatiku berdegup kencang. Inikah kaum bunian yang selama ini diceritakan orang-orang kampung? Kaum gaib yang konon hidup berdampingan dengan manusia, namun tak terlihat kecuali mereka menghendaki. Aku tak tahu harus senang atau takut. Rasanya seperti mimpi bisa melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Sosok-sosok itu tampak sedang berbicara sesuatu. Bahasa yang mereka gunakan terdengar asing, namun samar-samar seperti perpaduan Melayu lama dan bahasa daerah yang sangat kuno. Telingaku menangkap kata-kata seperti tanah, rumah, dan janji. Kata janji itu membuat bulu kuduku merinding seakan ada hutang yang harus kubayar suatu hari nanti. Aku segera menutup pintu perlahan, takut kalau mereka sadar aku mengintip. Tapi sebelum sempat menutup rapat, aku mendengar suara ketukan halus di pintu 3 kali berturut-turut. Aku membeku. Tidak ada suara manusia, hanya ketukan. Dengan tangan gemetar, aku dorong pintu sedikit. Namun di luar tak ada seorang pun, hanya genangan air hujan dan suara bambu yang berderit tertiup angin. Aku kembali ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri. Tapi anehnya, lantai rumah terasa bergetar, seperti ada yang sedang bekerja di bawahnya. Suara-suara seperti kayu dipahat terdengar jelas. Padahal rumahku sudah selesai diperbaiki. Kenapa masih ada suara pekerjaan? Ataukah perbaikan ini belum benar-benar selesai? Malam itu aku hampir tak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar bisikan-bisikan halus di telingaku menyebut namaku berulang kali. Jangan lupa janji, jangan lupa janji. Bisikan itu membuat keringat dingin membasahi tubuhku meski udara malam begitu dingin. Aku menarik selimut rapat-rapat, berharap bisa melewati malam itu tanpa gangguan lagi. Keesokan paginya, suasana di luar tampak tenang. Burung-burung berkicau, embun menempel di dedaunan, dan langit tampak cerah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Tapi keyakinanku runtuh ketika aku melihat sumur tua di halaman. Di sana, di atas bibir sumur, ada bekas kaki kecil yang menempel di tanah basah. Bekas kaki itu tidak seperti kaki manusia pada umumnya, karena hanya memiliki 3 jari. Aku terdiam cukup lama menatap jejak-jejak aneh itu. Rasanya aku ingin segera memanggil tetua kampung untuk menceritakan semua ini, tapi mulutku seakan terkunci. Aku takut mereka menganggapku gila atau mengada-ngada. Lagi pula, apa mereka akan percaya kalau aku bilang rumahku diperbaiki oleh bunian? Hari-hari berikutnya, rumahku memang terasa semakin nyaman. Tidak ada lagi bunyi kayu yang rapuh, tidak ada lagi bocor saat hujan, dan udara dalam rumah terasa sejuk meski tanpa kipas. Namun justru kenyamanan itu terasa janggal, seolah-olah rumah ini bukan lagi milikku sepenuhnya, melainkan sudah bercampur dengan dunia lain. Beberapa kali tetanggaku datang dan mengagumi rumahku. Mereka bertanya siapa tukang yang mengerjakannya karena hasilnya sangat rapi, bahkan lebih rapi dari rumah-rumah yang dibangun oleh tukang terbaik di kampung. Aku hanya tersenyum, pura-pura mengatakan kalau ada saudara jauh yang membantu. Aku tak berani mengungkapkan kebenarannya. Namun semakin lama semakin banyak tanda aneh yang muncul. Kadang-kadang saat malam terdengar suara kursi digeser di ruang tengah padahal aku tidur sendirian di kamar. Kadang-kadang bau harum bunga melati menyelinap ke hidungku meski tak ada tanaman melati di halaman rumahku. Dan anehnya, aku mulai sering bermimpi berjalan di sebuah desa asing yang penuh cahaya. Dalam mimpi itu, rumah-rumahnya indah, terbuat dari kayu berukir dan penghuninya selalu menyapaku dengan ramah. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan aku benar-benar pernah menginjakkan kaki di desa tersebut. Tapi setiap kali terbangun, aku hanya mendapati diriku di kamar yang kini jauh lebih megah dari sebelumnya. Aku mulai merasa bahwa aku tidak sekadar dibantu, tetapi sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan aku pun sadar ada rahasia besar di balik perbaikan rumah ini. Kaum bunian tak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan. Mereka pasti menginginkan imbalan, atau mungkin mereka sedang menarikku sedikit demi sedikit ke dunia mereka. Dan aku takut jika suatu hari nanti aku tidak lagi bangun di rumah ini, melainkan di desa misterius itu
tanpa bisa kembali lagi. Rumahku tak lagi sama. Malam itu, aku kembali sulit tidur. Angin berdesir pelan, melewati celah jendela kayu, membawa aroma lembab tanah yang basah. Aku termenung di ruang tamu, menatap kayu-kayu dinding rumah yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sesekali aku merasa papan-papan itu bernafas, seolah ada energi yang menjalar dari dalam, membuat bulu kuduku merinding tanpa alasan. Di luar, suara jangkrik dan kodok bersahutan, tapi tetap saja ada kesunyian yang terasa mengurung rumah ini. Saat aku melamun, terdengar suara langkah kaki di atap, berat, pelan, lalu berhenti di atas kepalaku. Jantungku berdegup keras. Aku menegakkan badan, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan atau benar-benar ada yang berjalan di atas genting. Tak lama, terdengar suara bisikan samar, entah dari arah dapur atau mungkin dari sela dinding. Aku ingin memanggil ibuku, tapi lidahku keluh, suara tercekat di tenggorokan. Aku memberanikan diri bangkit dan berjalan menuju dapur. Saat itu, aku melihat kilatan cahaya samar di sudut ruangan, seperti cahaya kunang-kunang, tapi lebih terang dan menari pelan. Di balik cahaya itu, kulihat sesosok bayangan perempuan berkerudung. Wajahnya tak jelas, hanya terlihat samar di antara kabut tipis yang entah dari mana asalnya. Tubuhku gemetar. Perempuan itu menatapku sejenak, lalu menghilang begitu saja ke dalam dinding rumah. Aku mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Baru saja aku hendak berlari ke kamar ibu, suara lirih terdengar kali ini jelas. Jaga rumah ini baik-baik, karena bukan hanya milikmu. Suara itu bergema di telingaku, membuat darahku seolah berhenti mengalir. Aku menutup telinga, berharap semua itu hanya halusinasi. Tapi bisikan itu semakin keras, hingga membuatku berjongkok, menutup mata erat-erat. Ketika aku membuka mata kembali, suasana sudah hening. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada bayangan perempuan, tidak ada suara, hanya aku yang terduduk sendirian di dapur dengan napas terengah-engah. Aku berjalan gontai ke kamar ibu, memutuskan untuk tidur di sampingnya malam itu. Anehnya, ia sudah tidur lelap, seolah tidak mendengar apa-apa, padahal tadi bagiku suara itu cukup keras. Pagi harinya, aku dikejutkan oleh keadaan rumah yang berbeda. Beberapa bagian yang semalam masih dalam kondisi rapuh, kini terlihat semakin kuat dan kokoh. Lantai yang retak kini rata, dinding yang berlobang kini tertutup sempurna. Ibuku hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Mereka masih ada di sini, nak. Kau harus terbiasa. Aku menatap wajah ibu, tak tahu harus senang atau takut dengan kenyataan itu. Hari-hari berikutnya, rumah semakin nyaman ditinggali. Namun, semakin rumah itu diperbaiki, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Kadang ada piring yang tersusun rapi di meja, padahal tidak ada yang menaruhnya. Kadang pintu terkunci sendiri dari dalam, lalu terbuka kembali. Malam-malam sunyi selalu disertai bisikan samar, kadang seperti doa, kadang seperti peringatan. Suatu sore, aku mencoba memberanikan diri berbicara dengan mereka. Aku duduk di ruang tengah, menyalahkan dupa seperti yang diajarkan ibu. Dengan suara bergetar aku berkata, "Terima kasih karena sudah menjaga rumah ini. Aku hanya ingin tahu, sampai kapan kalian di sini?" Tidak ada jawaban. Namun dupa yang mengepul tiba-tiba membentuk lingkaran kabut, lalu hilang dalam sekejap. Seolah itu adalah jawabannya. Mereka akan selalu ada. Aku mulai menyadari, rumah ini bukan lagi rumah biasa. Ia telah menjadi batas antara dua dunia, dunia kami dan dunia mereka. Aku dan ibu hanya sebagai tamu,
meski kami adalah pemiliknya secara nyata. Suatu malam, aku bermimpi seorang pria tua berjubah putih duduk di kursi ruang tamu dan ia berkata padaku, "Jangan takut, mereka hanya ingin menjaga, tapi ingat, jangan pernah menolak bantuan mereka." Kata-kata itu masih terngiang-ngiang hingga kini. Seiring berjalannya waktu, aku tak lagi merasa asing dengan kehadiran mereka. Aku belajar hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Menerima bahwa rumahku kini menyimpan rahasia yang tak bisa diceritakan sembarangan. Namun tetap saja, ada malam-malam ketika rasa takut itu muncul kembali. Terutama saat bisikan-bisikan semakin dekat ke telingaku. Beberapa tetangga sempat bertanya, bagaimana rumahku bisa berdiri kokoh hanya dalam beberapa bulan, padahal dulu hampir roboh. Aku hanya menjawab seadanya. Ada yang membantu memperbaiki. Mereka tertawa, mengira aku bercanda. Mana mungkin aku bisa mengatakan yang sebenarnya, bahwa rumahku dipulihkan oleh kaum bunian. Kini, setiap kali aku memandang rumah ini, ada perasaan campur aduk. Bangga karena rumah kami tetap berdiri, tapi juga ngeri karena aku tahu di balik setiap kayu dan batu yang menopang ada tangan-tangan gaib yang membangun. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pengikat antara dua dunia. Dan aku tahu, sejak saat itu hingga entah kapan, hidupku tak akan pernah benar-benar sama. Rumahku bukan hanya tempatku pulang, tapi juga rumah bagi mereka. Kaum bunian yang diam-diam menjaga, sekaligus mengikatku dalam rahasia yang tak pernah boleh kuceritakan dengan sembarangan. Mungkin bagi orang lain rumah hanyalah bangunan. Tapi bagiku, rumah ini adalah saksi bahwa yang tak terlihat justru bisa lebih nyata daripada yang kasat mata. Aku hanya bisa berdoa, semoga mereka selalu dalam niat baik. Karena jika tidak, aku tahu tak ada seorang pun yang bisa melawan mereka.